Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa kembali untuk meluangkan waktu di Kamis pagi ini. Kita bersama mengkaji Al-Qur'an, kalamullah, dari mulai lafziyah, makna lafziyah, kemudian kita juga menguraikan terkait dengan apa yang ada tafhim tadaburnya. Semoga Allah berikan. Tapi meluangkan waktu itu Ustadz, jadi kayaknya kita untuk ngaji ini waktu luang gitu, nah Masya Allah rasanya nggak cocok juga ya Ustadz ya. Harus waktu utama, Ya, jangan waktu luang gitu ya Ustadz. ya, ya, bahasanya kita artinya meluangkan waktu itu dalam artian kita punya perhatian dari sekian waktu itu kita meluangkan. Jadi kalau mencari waktu luang tidak akan ketemu, tapi kalau kita berupaya meluangkan waktu. Halo, suara Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz hilang Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran, Pak? Udah masuk Udah. nih pendengaran. Mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, hari ini kita melanjutkan yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 33. 30 32. 33 sekarang. 33. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik, Udah hampir ini hitam semua nih Ustadz ya. ada hanya 3 aja yang merah, hanya 3 yang merahnya. Ya, maka pertama kita akan terjemahkan yang hitam-hitam dulu. Ya, kita coba sama-sama. Qala artinya Dia telah dia Berkata, ya. kepada Allah, dia telah berfirman. Ya Adamu, wahai Adam, Adam. wahai Adam, ambihum. Nah, ambinya ini kata kerja perintah bil amr. Ambi, engkau kabarkan. Engkau Engkau kabarkan. kabarkanlah mereka. Itu asal katanya naba'a Ustaz. Ya, betul. Dari kata naba'a. Naba'a. Dari kata nabi. Nabi. Nabi, ya, nabiun. Nabi itu artinya orang yang memberitakan, mengabarkan. Oh, okay. Nabi, amba'a, ambi. Engkau kabarkanlah mereka dengan asma'ihim, nama-nama mereka. Maka sebentar, ini Bu Ella ada kesulitan katanya nggak bisa. Bu Bu enggak, Bu Ai Ustaz. Ya, Bu Ai, apa salah link kali, Bu Ai? Iya, itu yang atas ya, Ini yang udah saya isi 4501. barusan. Atau coba dikirim orang yang supaya gampang di paling bawah, Pak Mazbar. Oh, salah nih, salah nih. Iya salah Pak Wafal. Yang Salah atas, saya nih. yang Yang di 4501. atas ya. Yang di grup info Iya, aja dilihat, Bu. iya, Bu Ai yang ini ya. Yang di grup info. Iya, Bu Ai. Saya sudah masuk alhamdulillah, Bu Ai yang belum. Ya, Bu Ai barusan ini nih.
Cari di atas, ada lagi nggak? Di copy lagi Bu Ella. Yang ini ya, Bu, Pak Mazwar. Soalnya yang tadi memang saya juga nggak masuk tadi yang tadi. Oh iya, ya Ini ini ya, 4501. iya kan? Ya ini, 4501. Ya betul. Ya. Ya udah, silakan. Oke, baik. Bi dengan asma'i nama-nama him mereka. Fa maka, lama, tatkala atau ketika. Kemudian hum, apa arti hum? Ini kok anba'a merah lagi Ustaz? Mereka. Ini anba'a, amba'ahum, anba'anya kok merah lagi? Padahal di depan udah hitam. Karena kalau yang anbi itu kan diulang dari atas dari 31. Faqala anbi'u. Oh, dia Jadi persis memang sama ya. ya, jadi kalau di juz 1 ini karena sama-sama fil amr maka langsung hitam. Tapi karena amba fi'il madhi jadi supaya ini beda lagi gitu. Oh, bukan asal katanya ya, akar katanya aja sama, bukan ya. Kalau di juz 2 itu yang penting katanya nyambung udah bisa di ini. Kalau di juz 1 kan setiap kata gitu. Oke. Misalkan yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amr maka otomatis tidak akan otomatis hitam. Oke. Atau yang masdar yang kedua fi'il madhi otomatis tidak hitam juga. Jadi hanya kata yang diulang saja. Baik. Kemudian bi dengan asma'i nama-nama him mereka. Qala dia Allah telah berfirman. Apakah tidak? Aku mengatakan lakum pada kalian ini sesungguhnya aku mengetahui Gaib sama langit wal ardi ini di bumi. wa'lamu dan aku mengetahui apa yang wama dan apa yang kuntum kalian adalah. Jadi kita sudah di pekan lalu juga mengulang-ulang yang challenge-nya, ini jadi challenge-nya. Ya, jadi hari ini challenge-nya ayat 34. Kemarin challenge-nya ayat 33. Baik, kita akan terjemahkan yang merah. Pertama anba'a, kedua tubeduna, ketiga taktumun. Nah, anba'a itu artinya mengabarkan. Dia Adam telah mengabarkan. Dia Adam telah menggabarkan. Kemudian tubeduna rumusnya awalan ta akhiran wa nun, subjeknya kalian. Antum, ada domir antum, tubedun. Kalian nyatakan tampakkan. tampak Kemudian taktumun sama awalan ta akhiran wa nun juga domirnya antum kalian, maka kalian sembunyikan. Kalian sembunyikan. Oke, coba kita bareng-bareng ya dibaca bersama dari yang hitam dan yang merah satu ayat itu. Ya. Qala Allah telah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum, beritakanlah mereka, kabarkanlah mereka dengan nama-nama mereka, maka tatkala anba'ahum, ya ada mengabarkan beritakan mereka nama-nama asma'ihim dengan nama-nama mereka. Qala, dia berkata, alam, apakah tidak aku mengatakan bagi kalian ini sesungguhnya aku telah mengetahui ini samawati di langit dan ardi dan mengetahui apa yang tambahkan dan apa yang untuk kalian taktumun kalian sembunyikan. Kalian sembunyikan. Baik. Nah, kita uraikan satu-satu. Silakan diawali Pak Mazwar. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, dia Allah telah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, beritakanlah kepada mereka bi asma'ihim dengan nama-nama mereka. Fa maka lama tatkala
amba'ahum, mengabarkan kepada mereka. Dia Adam mengabarkan kepada mereka. Adam, aku mengabarkan kepada mereka, Adam, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Qala, dia Allah berkata, alam, apakah aku telah mengatakan lakum pada kalian, ini sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui ghaibah, yang gaib, samawat, di langit, wal ardi, dan di bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tubduna, mereka kalian tampakkan, wama, dan apa yang kuntum kalian taktumun, kalian sembunyikan. Baik. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, engkau kabarkan pada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Falamma, maka ketika amba'ahum, dia memberitahukan mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Qala, berkata, alam, apakah tidak aku mengatakan lakum, bagi kalian, ini sesungguhnya aku, a'lamu, aku mengetahui ghaibah, rahasia as-samawat, apa yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Wa'lamu, dan aku mengetahui apa yang tubduna, kalian tampakkan, dan apa yang kuntum, kalian taktumun, kalian sembunyikan. Baik, Anda. Berikutnya Pak Imran, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, dia Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beri tahukanlah kepada mereka dengan asma'ihim, nama-nama mereka. Falamma, maka ketika ambahum, dia Adam telah mengatakan bi asma'ihim, dengan nama mereka. Qala, dia Allah telah berfirman, alam, tidak, aku mengatakan lakum, bagi kalian, ini sesungguhnya aku, a'lamu, aku mengetahui ghaibah, rahasia, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, wa'lamu, dan aku mengetahui apa yang tabduna, kalian tampakkan, dan apa yang kuntum, kalian adalah taktumuna, kalian sembunyikan. Baik. Berikutnya Pak Abdullah, silakan. Pak Frihal, dihidupin dulu mic-nya, Pak Frihal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, engkau kabarkanlah, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Falamma, maka apa yang falamma, maka tatkala atau ketika. Maka tatkala ketika amba'ahum, engkau memberitahukan bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Qala, katakanlah, alam, Allah berfirman. Allah berfirman, aku tidak, aku lakum. Apakah lam, tidak, aku mengatakan. Apakah tidak aku mengatakan pada kalian, ini sesungguhnya aku mengetahui gaibah samawat, rahasia di langit, dan wal ard, di bumi. Wa a'lamu ma, dan mengetahui
apa yang tubduna, yang nampak, wa dan ma, apa yang kuntum, pada kalian taktumun, sembunyikan. Kalian Baik, sembunyikan. alhamdulillah. Pak Budi, silakan Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala, berkata Allah, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, kabarkanlah, beritakanlah kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Falamma, maka ketika amba'ahum, dikabarkan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Qala, Allah berkata, alam, tidakkah akul, sehingga mengetahui, lakum, bagi kalian, ini sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, goiba, rahasia, as-samawati, apa-apa yang ada di langit, wal ardi, dan apa yang ada di bumi, wa, dan a'lamu, mengetahui, ma, apa-apa yang tubduna, kalian nampakkan, wa, dan ma, apa-apa yang kuntum, kalian taktumuna, kalian sembunyikan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dilanjut Pak Tabrani, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berfirman Allah, ya Adam, wahai Adam, ambihum, kabarkan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Falamma, maka tatkala amba'ahum, diberitakan pada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Qala, Allah berfirman, alam, apakah tidak aku katakan lakum, bagi kalian, ini bahasa sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, ghaiba, yang ghaib, as-samawati, di langit, wal ardi, di bumi, wa a'lamu, dan mengetahui, ma tubduna, apa yang ditampakkan, wa ma kuntum, dan apa kalian taktumun, sembunyikan. Baik, alhamdulillah. Bu Harti, silakan Ibu. Diaktifkan Bu Harti, silakan Bu. Baik, Bu Ella dulu, silakan. Ya sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, kabarkanlah kepada mereka, bi, dengan asma'ihim, nama-nama mereka. Fa, maka lama tatkala amba'ahum, Adam mengabarkan kepada mereka, bi, dengan asma'ihim, nama-nama mereka. Qala, Allah berfirman, apakah lam, tidak, aku katakan, lakum, kepada kalian, ini sesungguhnya aku, lamu, lebih mengetahui, ghaibas, rahasia, as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi. Wa a'lamu, dan aku lebih mengetahui, ma, apa yang tubduna, kalian nyatakan, kalian nampakkan, wa, dan ma, apa yang kuntum, kalian adalah taktumun, kalian sembunyikan. Baik, alhamdulillah. Bu Ella, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, kabarkanlah kepada mereka, bi, dengan asma'i, nama-nama him, mereka. Hilang. Kenapa? Fa, maka lama, tatkala amba'ahum, ada memberitahukan kepada mereka, bi, dengan asma'ihim, nama-nama mereka. Qala, Allah berfirman, alam, apakah tidak aku mengatakan,
lakum kepada mereka, ini sesungguhnya Kalian. aku, Lakum kalian. lakum pada kalian, ini sesungguhnya aku, a'lamu lebih mengetahui, ghaiba rahasia atau yang gaib, as-samawat langit, wa dan al-ard bumi, wa dan a'lamu aku lebih mengetahui, ma apa yang tubduna kalian tampakkan, wa dan ma apa kuntum adalah kalian taktumun kalian sembunyikan. Sudah, Bu Ai, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, dia Allah berfirman, ya Adamu, hai Adam, ambihum, terangkan kepada mereka, bi asma'ihim dengan nama-nama mereka, palama maka tatkala ambahum, ia menerangkan kepada mereka, bi dengan asma'ihim nama-nama mereka, qala, dia Allah berfirman, apakah lam tidak aku katakan lakum bagi kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku lebih mengetahui ghaiba yang gaib, as-samawati, yang di langit, wal ardi dan bumi, wa a'lamu dan aku lebih mengetahui ma apa yang tubduna kalian lahirkan, nampakkan, wa ma dan apa yang kuntum adalah kalian taktumuna kalian sembunyikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita Afwan, selebihnya saya Mustami ada tamu nih dari Bandung. Afwan. baik Bu Ai, baik. Ya, kita lanjut dengan ini ada beberapa kata kerja atau fiil. Ya. Jadi pertama di ayat 33 itu ada qala. Jadi qala itu adalah bentuk pertama fiil madhi yang kalau kita lihat di tasrif halaman 91 juga itu bisa masukkan qala. Jadi qala itu asalnya qawala. Jadi alifnya itu dulunya wawu. Jadi qala asalnya qawala ya menginduk kepada wazan fa'ala gitu. Jadi di sini qala itu hanya ada 2 harokat saja, hurufnya 3, qaf, alif dan lam, tapi harokatnya hanya 2. Tadinya juga 3, tapi wawu, qawala ala wazni fa'ala. Tapi orang Arab agak susah mengucapkannya, maka disingkat jadi qala. Maka kalau kita lihat ke tasrifnya, bentuk satunya qala, bentuk keduanya lamnya ditambahkan alif. Jadi qala. Bentuk ketiganya waw ditambahkan wawu alif di akhir. Jadi qalu. Jadi bukan qalau tapi qalu. Jadi qala qalu. Qala dia telah berkata. Qala mereka berdua telah berkata. Qalu mereka telah berkata. Dan nanti bisa sampai ke qalata qulna. Paling tidak 3 qala qalu. Kemudian kita lanjut lagi dari kata anbi itu dari kata naba'a. Jadi naba'a wa ala wazan fa'ala tapi ditambahkan hamzah di depannya. Jadi anba'a. Anba'a dari kata naba'a. Jadi fa'ala menjadi af'ala, naba'a menjadi anba'a begitu. Sama juga kalau kita tambahkan naba'a naba'u. Nah, kemudian ada fi'il amrnya anbi. Fi'il amrnya adalah anbi. Kemudian fi'il yang ketiga adalah sama akul. Itu dari qala juga. Di sini ada qala, kemudian ada akul. Berarti akulu itu adalah fi'il mudhari. Akulu, aku mengatakan. Akulu. Kemudian fi'il berikutnya ada a'lamu. A'lamu ini bisa jadi fi'il, bisa jadi isim tafdil. Kalau kita akan jadi fi'il, a'lamu atau dari kata alima. Alima artinya mengetahui. Nah, a'lamunya fi'il mudhari. Aku mengetahui. Nanti ada kata ilmu, ya, tambahan ilmu. Ada kata alim, ada kata ilmu, itu dari kata alima. Kemudian ditambahkan hamzah jadi a'lama.
Berikutnya kata tubdun. Kata tubdun tentu ini kita lihat fi'il mudhari. Berawalan ta, berakhiran waw nun. Jadi kalau kita hilangkan, maka dari kata bada, ya bada, ba, dal, dan alif lazimah. Bada artinya menampakkan. Bada artinya tampak. Bada artinya tampak. Ditambahkan hamzah abada, abada jadi menampakkan. Jadi tambahkan hamzah abada, yubadu. Ya. Jadi dari kata bada kemudian ditambahkan hamzah jadi abada. Jadinya tubadu. Abada yubadi. Jadinya tubadu. Kemudian kuntum dari kata kana. Kana. Kemudian jadi kuntum ini perubahan yang ke-9. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Ya, itu ketemu kuntum di situ. Kemudian taktumun itu sama juga fi'il mudhari, kata dasarnya adalah katama. Kalau ini mudah dibuang awal, ta, dibuang akhir wa nun. Jadi tinggal kaf, ta, dan mim itu tiga-tiganya difathahkan. Katama. Taktumun. Katama artinya menyembunyikan. Taktumun, kalian menyembunyikan. Nah, sedangkan yang isim-isim, contoh Adamu itu isim, memang dia isim yang jamid. Ya, isim yang jamid. Ada juga sebagian mengatakan dia mustaq, dari kata Adam itu artinya pertama. Ya, Adam, pertama. Adama. Kemudian kalau hum itu isim domir. Nah, asma'i itu jama taksir dari ismun. Ismun, ismani, asma. Asma itu nama-nama. Makanya ada asmaul husna. Nah, himnya adalah dari kata hum. Hum bisa jadi him. Kemudian isim berikutnya hum lagi. Asma'i him diulang lagi. Kemudian kum itu isim domir. Ini itu gabungan inna dengan ni. Nah, ni-nya isim domir. Inna-nya harfun, ni-nya isim domir. Kemudian ghaiba. Ghaiba itu adalah bentuk masdar ghaba yaghibu ghaib. Jadi ghaiba itu dia masdar atau isim yang berawal dari asalnya fi'il madi, ghaba. Pertama, ghaba itu artinya tersembunyi atau tidak nampak. Makanya disebut bahasa Arab hutan itu disebut ghabah. Kenapa? Karena ghabah rimbun. Hutan itu rimbun, kalau kita masuk ke dalamnya terasa rimbun. Ya, pandangan mata kita tidak jauh. Itu disebut dengan ghabah, hutan. Kemudian ada ghaib. Ya, ghaib itu artinya sesuatu yang rahasia atau tidak nampak, tersembunyi. Sama dengan katama dong, Ustaz. Kenapa? Sama dengan katama, yaktumun tadi. Katama menyembunyikan. Kalau ghaiba itu asalnya Ghaib. asalnya adalah apa ya? Sesuatu yang tersembunyi, ya. Kalau katama itu menyembunyikan dalam artian menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau ghoba itu sesuatu, ghoba itu isim ya. ya, kalau ghoba itu masdar, betul. Ya. Nah, kalau masdarnya katama adalah kitman. Kitman atau katmun. Nah, sedangkan ada lagi dari kata ghoba menjadi ghibah. Ghibah itu artinya orangnya tidak ada, orang yang dibicarakannya itu tidak ada di hadapan. Maka disebut dengan ghibah, membicarakan sesuatu yang orangnya tidak ada di hadapan. Nah, maka kemudian ghaib itu dia ada fi'il madinya dari kata ghaba. Ya, dari kata ghaba, go-nya panjang, ghaba. As-samawat, nah ini adalah isim jamid, as-samawat langit, samaun jadi samawat. Jama, ini jama muannats salim. Al-ardi itu juga dia isim
Ya, cirinya berawalan al. Kemudian ma ini adalah isim yang mewakili sesuatu wujud atau benda, ma itu sesuatu. Kemudian untuk berikutnya adalah harfunnya ya harfun. Harfun nida ya wahai. Kemudian bi itu harfun, harful jar, bi dengan fa itu harfun, ya atof, lama itu harfun juga. Ya lama itu dia dikatakan Nggak ada suara, Ustaz. Ada Bu Nunda. Ada itu jelas. Ya, baik. Kemudian bi harful jar, alam lam itu dua-duanya harfun. A-nya harful istifham, lamnya harful jazm. Ya menjajamkan, makanya tadinya akulu menjadi akul, maka lamnya sukun karena ada harful jazm lam itu. Kemudian lakum, la-nya harful jar. La-nya harful jar, ini dari kata inna itu harfu taukid, innanya. Innanya harfu taukid sesungguhnya. Kemudian wal ardi, wa-nya harful atop, wa a'lamu, wa-nya harful atop. Kemudian wa ma kuntum, wa-nya juga harful atop. Jadi memang unsur di dalam bahasa Arab itu sepanjang apapun ayat itu, terutama di Quran atau sepanjang apapun redaksi suatu ucapan, tidak akan keluar dari 3 unsur, yaitu isim, fi'il dan harfun. Yang memang kita kalau menerjemahkan itu menerjemahkan ketiga-tiganya. Ada unsur isim, fi'il dan harfunnya. Nah, baik, kemudian kita lanjut. Ayat yang ke-34 nih challenge nih. Yang hitam-hitamnya coba kita terjemahkan, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kami berfirman malaikat kepada para malaikat, sujudu sembahlah oleh kalian di Adam kepada Adam, fasajadu, maka mereka bersujud illa kecuali iblis. Ada mereka sombong wa astakbaru wakana dan adalah minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Baik, coba kita diterjemahkan yang hitamnya, Pak Mazwar, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan id ketika kulna kami berkata li bagi al malaikah malaikat-malaikat usjudu sujudlah kalian li adama kepada Adam, fasajadu maka sujud, maka mereka sujud, malaikat sujud ya, illa kecuali iblis, wa dan wakana dan adalah minal kafirin, adalah mina dari orang-orang kafir, dan adalah mereka dari orang-orang kafir. Alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Taufir. Wa'id, dan ketika kulna berkata Kami berkata lil malaikati pada para malaikat, li adama pada Adam, fasajadu sujudlah, illa kecuali mereka bersujud, fasajadu mereka bersujud, illa kecuali iblis, wa dan wakana dan adalah dia adalah minal kafirin, golongan orang-orang yang kafir. Dari orang-orang kafir. Kita lanjut Pak Imron, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan itu ketika kulna kami berkata li kepada malaikat usjudu kalian sujudlah li adama kepada Adam, fa maka sajadu mereka bersujud illa kecuali iblis aba enggan, wa dan karena adalah min dari al-kafirina, orang-orang kafir. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Fabrial, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa idh qulna, dan ketika mereka berkata lil malaikati, para malaikat, usjudu, Kulna kami, bukan mereka. Kulna kami berkata. dan ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu, bersujudlah kalian, li Adam fasajadu, kepada Adam, maka mereka bersujud, illa, kecuali iblis, aba, mereka enggan, wastakbara, dan sombong, angkuh, wakana, dan mereka Dia Ya, iblis adalah Dan adalah dan dia. adalah minal kafirin, dari orang yang kafir. Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dan id ketika kulna kami katakan kepada al malaikati para malaikat, usjudu bersujudlah kepada Adam fasajadu maka mereka bersujud ila kecuali iblis aba enggan wa dan istakbaro sombong wakana dan dia adalah min dari al-kafirina orang-orang yang kafir. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani, silakan. Diaktifkan suaranya belum, Pak? Belum diaktifkan. Silakan Pak Tabrani, suaranya belum keluar, Pak. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi itu? Wa dan iskulna, ketika kami mengatakan lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kepada Adam, li Adama, kepada Adam, fasajadu maka mereka sujud, illa kecuali iblis, aba, mereka enggan, wastakbara, dan menyombongkan diri, wakana, dan adalah minal, dari al-kafirin, orang-orang kafir. Baik, alhamdulillah. Bu Harti, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ketika kulna kami berkata kepada al malaikati para malaikat, usjudu kalian sujudlah li Adama kepada Adam, fasajadu mereka bersujud, illa kecuali iblis aba, ya enggan, wa dan istakbaru ya. Ya, istakbaro. Istakbaro, ia menyombong, ia sombong, wa dan karena adalah dia min dari al-kafirin orang-orang yang kafir. Baik, alhamdulillah. Silakan Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan id ketika kulna kami berkata li bagi al malaikat usjudu, sujudlah li kepada Adama, pada Adam, maka fasajadu maka mereka bersujud, illa kecuali iblis aba, dia enggan, wa dan istakbaro, dia menyombongkan diri, wa dan karena adalah dia min dari al-kafirin orang-orang yang kafir. Saya Baik, bisa. silakan Bu Ai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan id ketika kulna kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat, usjudu sujudlah kalian li Adama kepada Adam. Fasajadu maka mereka bersujud, illa kecuali iblis aba dia enggan, wastakbaro dan dia menyombongkan diri,
Wakana dan adalah dia min dari al-kafirina orang-orang yang kafir. Baik, alhamdulillah. Nah, maka yang merahnya nih di ayat 34 ini adalah usjudu, ya ini kata perintah, usjudu dari kata sajada. Sajada yasjudu sajdan sajidun, ya masjudun. Usjud betul, ya. Usjud itu fi'il amr, usjud, usjuda, usjudu. Jadi bagian yang ketiganya. Usjudu, kalian sujudlah. Dari kata sajada, sujud. Kemudian aba itu enggan. Aba artinya enggan. Aba enggan atau menolak, ya. Menolak, aba. Fi'il madi itu Kemudian tadi. ya fi'il madi. Jadi aba itu fi'il madi. Asalnya aba'a, tapi huruf akhirnya tidak dikasih harokat. Alif lazimah. Aba. Kemudian istakbaro itu dari kata kabaro. Kabaro ditambahkan ista. Jadi istakbaro. Sama goparo ditambahkan ista. Jadi istaghfaro. Ifta'ala. Ya, ala wazannya istaf'ala. Jadi istakbaro dia sombong, ya, takabur, sombong, merasa besar. Ista itu bukan memohon artinya Ustaz. Ya, ista itu ada artinya memohon, ada artinya dia merasa dirinya sesuatu yang besar, sesuatu yang punya sesuatu makanya kan kabaro itu besar, ista merasa besar. Merasa. Ya, merasa besar, ya. Jadi tidak semua ista itu artinya meminta. Jadi ada faidah-faidahnya. Jadi ada ista artinya meminta, memohon. Ada ista artinya dia merasa atau dia menjadi fi'il yang maknanya berlebih. Ya, punya maknanya berlebih, tidak biasa. Nah, maka ikhwatul iman sekalian, kita memahami bahwa pertama al-kafirin di sini, ya, al-kafirin jangan diartikan untuk mereka orang-orang yang kafir atau orang-orang yang kafir, karena ini berkaitan tentang iblis, maka dikatakan karena iblis bukan orang, maka cukup al-kafirin yang ingkar, ya, Yang atau ingkar aja diantar min dari al-kafirin yang ingkar. Kelompok ya Ustaz. Ya, kelompok yang ingkar gitu aja lah. Kelompok yang ingkar. Kalau diartikan orang-orang yang ingkar, karena iblis itu bukan orang, tapi dia dari bangsa jin, bukan dari bangsa manusia. Nah, kalau untuk manusia betul al-kafirin artinya orang-orang yang kafir. Makhluk yang ingkar. Ya, makhluk yang ingkar boleh. Min dari al-kafirin, makhluk yang ingkar. Maka ini adalah dua ayat yang kita pelajari. Jadi selalu begitu. Satu adalah yang kita pelajari, nanti yang satunya lagi adalah yang menjadi tantangan kita ke depan. Maka ini dianggap 2 selesai, 33, 34. Nanti berarti pekan depan 35 dan 36. Cuma 35-nya adalah materinya, 36-nya adalah tantangannya, challenge-nya. Jadi supaya kita melatih untuk kemampuan diri kita. Baik, terakhir adalah bagian daripada maknanya. Ini masih rangkaian tentang kisah Adam. Di ayat 33 ini Allah kemudian membuktikan bahwa Adam itu punya kemampuan yang sebetulnya awal-awalnya malaikat meragukan itu. Ya, meragukan itu. Dan Allah mengajarkan kepada Adam begitu banyak ilmu, ya, nama-nama ilmu-ilmu. Dan semua yang ada, termasuk fungsinya, ya, khasiatnya, manfaatnya, kemudian secara detail disebutkan. Jadi yang pertama diuji kemampuannya, kemampuan daya ingatnya, diuji pengetahuannya. Jadi yang berkaitan tentang apapun yang dasar-dasar ilmu dan pengembangannya diuji dan lolos. Dan Adam ini bisa dengan sangat baik menyampaikan itu. Dan malaikat mengakui itu. Artinya secara keilmuan sebetulnya manusia itu potensi dia punya keilmuan yang lebih tinggi daripada malaikat. Ya, sedangkan malaikat itu juga punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh manusia. Makanya ada likulli syai'in maziyah. Setiap hal itu ada kelebihannya. Bahkan sesama manusia pun ada kelebihannya. Si A bisanya ini tapi dia kurang ahli di bidang apa.
yang satu ahli di bidang apa tapi kurang ahli di bidang apa. Jadi memang itu punya kelebihan masing-masing tapi ada sisi kelemahannya. Kalau malaikat itu diciptakan untuk taat, selamanya taat. Jadi tidak ada cerita malaikat itu ingkar. Nah, kemudian kalau manusia itu ada potensi ingkar. Makanya jangan heran ketika ada kita hari ini kenapa di dunia ini orang gak iman semua kepada Allah. Tidak semua taat karena memang sifat karakter manusia ada yang iman, ada yang tidak. Kalau malaikat itu semuanya taat kepada Allah Subhanahu. Kemudian Ustaz, Allah tanya. ya silakan Pak Mazhar. Qala ya Adamu anbihum bi asmaihim. Dia berfirman, wahai Adam, ambihum, ajarkanlah mereka. Ini yang disuruh Allah tuh Adam, ajarkan mereka itu siapa Ustaz? Bi asmaihim, dengan nama-nama Malaikat. mereka. Nama mereka itu siapa juga tuh? Malaikat. Ambihum itu artinya kabarkanlah olehmu mereka dengan nama, jadi bukan kepada mereka, tapi mereka, kabarkanlah mereka itu adanya al-asma. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi ketika Allah ajarkan kepada Adam semua hal, maka Allah kemudian ingin presentasikanlah Adam tentang apa yang sudah aku ajarkan itu. Bi asma'ihim itu artinya kalau bahasa detailnya bukan hanya dengan nama-nama mereka, bi asma'ihim dengan peran dan fungsi mereka, dengan detail setiap nama, setiap wujud itu, setiap makhluk itu dengan detail engkau sampaikan. Mulai dari fungsinya, mulai dari karakternya, semua disampaikan, detail. Contoh misalkan kalau ilustrasinya begini, ada seorang guru sudah mengajarkan nama-nama buah kepada anak-anak. Nah, ini buah apel, buah pisang, buah mangga, buah jeruk, dan sebagainya. Nah, kata gurunya, ini pisang mengandung vitamin apa, fungsinya untuk apa, kelebihannya apa, jeruk begitu. Nah, sama juga Allah itu menyampaikan Adam ini disebutkan A, B, C, disebut, dan kemudian fungsi-fungsi. Dan Adam kemudian menjelaskan kembali dengan sangat detail. Jadi maksudnya Allah telah mengajarkan ke Adam, kemudian Allah menyuruh Adam menyampaikan kepada malaikat gitu Ustaz. ya, menyampaikan kepada malaikat tentang apa yang diajarkan oleh Allah begitu. Oh, oke. Jadi kalau bahasa akademisnya Allah meminta Adam presentasikanlah kepada malaikat apa yang sudah kau ketahui begitu. Itu Jadi tafsir itu Ustaz. Soalnya di kalimatnya ini kan nggak ada kelihatan ke malaikatnya gitu. betul. Memang kalau secara terjemah itu kan dia lafdiyah ya. Tapi kalau kita buka kitab tafsirnya itu bahwa Allah memerintahkan kepada Adam menjelaskan kepada malaikat tentang apa yang sudah Allah ajarkan kepada Adam itu. Oke. Ya, gitu. Ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya ini baru ayat yang 34 ini Allah tegaskan bahwa ternyata Adam diciptakan dengan begitu sempurnanya, zahir dan batinnya, fisik ya, jasmani dan rohaninya, termasuk akal dan keilmuannya, Allah berkali. Jadi ada unsur luar, ada unsur, jadi ada kalau istilah perangkat komputer atau laptop itu ada hardware-nya, ada software-nya. Ya hardware-nya wujud Adam dari ujung rambut sampai ujung kaki serta organ dalamnya. Nah, sedangkan kalau software-nya ya ilmu itu, maka sudah sempurna itu Allah berikan kepada Adam itu satu kehormatan agar malaikat memberikan satu penghormatan. Kalau bahasa akademisi sekarang itu sudah belajar, sudah sempurna, sudah diuji, ya tinggal wisuda gitu. Di wisuda diberikan satu apresiasi. Dan Allah berikan kepada Adam itu untuk diapresiasi oleh malaikat. Jadi sujud di sini para ulama sepakat bukan sujud menyembah sebagaimana sujud kita sholat kepada Allah, tetapi sujud memberikan satu penghormatan, ya apresiasi. Maka semuanya memberikan apresiasi kecuali hanya satu. Nah, ini bahwa memang senioritas itu terkadang menjadi masalah. Iblis merasa yang disebut dengan bahasa Al-Quran itu kana minal jin, dia adalah bagian daripada kelompok jin. Namanya adalah Ajazil, sebagaimana di dalam tafsir disebutkan Ajazil. Nah, Ajazil ini dia nggak mau tuh karena merasa lebih senior.
Maka kalau kita ingin tahu alasannya di surah Al-A'raf itu dijelaskan. Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah bertanya, apa yang menghalangimu untuk tidak memberikan penghormatan kepada Adam? Ternyata dia punya alasan. Qala khalaqtani, yang pertama, qala ana khairu minhu. Qala ana Lebih baik khairu. daripada dia. Itu aku lebih baik darinya. Jadi merasa lebih senior, lebih baik, ibadahnya lebih duluan, ya. Kemudian ilmunya lebih banyak begitu. Ana khairu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Karena kalau secara nalarnya, logikanya, api itu bisa membakar tanah. Ya, jadi artinya tanah itu bisa dirubah dengan api itu. Jadi dia merasa api itu lebih tinggi daripada tanah. Nah, makanya di sini ada bahasa aba wastakbar. Dia enggan, dia merasa sombong. Ya, merasa besar, merasa lebih daripada Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya pernah kemudian menyampaikan di ayat yang lain itu, diabadikan dalam ayat yang lain, bahwa aku akan menciptakan makhluk dari tanah, mintin. Dan ketika diciptakan itu, iblis dari mulai penciptaan Adam sudah meremehkan. Memang sudah meremehkan dari awal itu. Ketika rencana Allah itu dia sudah meremehkan. Wah, itu makhluk apa dari tanah itu. Ya, dia merasa sombong dengan awalan. Maka disinilah kemudian letak awalnya kenapa dia dilaknat. Jadi kalau dibaca dalam tafsirnya itu, Ajazil ini sampai kemudian dia beribadah itu ribuan tahun. Karena umurnya panjang itu lebih dulu, ribuan tahun. Ya, diceritakan dia di beberapa tempat di bumi, di langit, itu dia ibadah ribuan tahun. Ya, tapi ternyata ikhwatul iman, memang ini adalah satu penyakit. Kesombongan itu ternyata terkadang tidak mesti orang yang ibadah itu terbebas dari sifat sombong ternyata. Ini waspada, hati-hatinya begitu. Tidak serta-merta orang yang tinggi ilmunya kemudian terbebas dari sifat sombong. Jadi orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah itu tidak menjamin dia terbebas dari sifat sombong. Ini Allah ingatkan dengan kisah iblis ini. Ternyata iblis itu dia ibadahnya lama, berilmu juga, tapi tidak membuatnya terhindar dari sifat sombong. Nah, maka kita manusia selaku makhluk yang punya nafsu, sama dengan jin itu punya nafsu, maka ada potensi di situ. Nah, justru istimewanya adalah kalau kita dibanding dengan malaikat, ya malaikat kalaupun taat ya memang settingannya sudah taat. Justru aneh kalau malaikat itu bermaksiat. Ya. Tapi kalau kita manusia taat itu suatu hal yang istimewa karena berarti mampu melawan hawa nafsunya. Mampu menundukkan, mengendalikan hawa nafsunya, dirinya. Maka ini justru istimewa. Kenapa Allah sampaikan bahwa manusia ini, imannya manusia ini adalah iman yang utama. Kenapa? Karena dia diberi nafsu saja itu masih bisa taat. Apalagi kalau diciptakan seperti malaikat. Dalam kondisi ada nafsu saja dia taat. Contoh misalkan begini. Ada dua orang, yang satu dia disuruh kuliah misalkan S1 dengan di awal sampai akhir itu sudah disiapin. Ya. Maka kalau dia tidak lulus itu aneh justru. Kenapa aneh? Karena disupport dana, sudah fasilitasnya lengkap, tapi kok gak lulus. Tapi ada satu anak mahasiswa yang dia tidak diberikan support secara maksimal. Tapi dia bisa maksimal menghasilkan sesuatu karya dan bahkan bisa lulus dengan nilai terbaik. Maka itu luar biasa. Tidak disupport saja dia bisa lulus, apalagi disupport. Bahwa kita manusia ada sisi yang dia diberikan nafsu saja yang terkadang menghalangi dia ibadah, dia bisa mengendalikan semua itu, apalagi jika dia tidak diberikan itu. Nah, maka ikhwatul iman sekalian, pelajarannya bahwa ternyata ujian Allah kepada kita manusia adalah yang terbesar sebetulnya adalah ujian bagaimana kita bisa mengendalikan daripada hawa nafsu itu.
Makanya kan di antara tahu, kemudian termasuk zikir. Nah, kalau masuk ke kajian tasnya bagaimana dia bisa mengalahkan dirinya, bisa kemudian menundukkan dirinya terutama kepada hal-hal yang sifatnya nafsu, yang orientasinya adalah menghalangi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian mungkin yang disampaikan di hari ini. Lanjut di ayat 35 dan 36 ke depan insyaallah di pekan yang akan datang. Kita berdoa senantiasa sehat walafiat, tentu dalam artian kita maksimal dengan sehat ini, kita maksimal bisa ibadah maksimal, aktivitas secara maksimal, dan tentu istiqomah untuk kita belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan, kemudian ilmu yang manfaat kita semua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah siapkan ya, khusus untuk kita ngaji ini. Semoga jadi amal soleh kebaikan untuk kita semua. Hadanallahu amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga